Nomor 1. Kelompok 1, Gemoy dan Cantik akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami, yaitu di pembagian tadi kami dapatkan kasus IPAS. Jadi di sini ada tiga poin, yaitu dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran mendalam, dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Diawali dengan prinsip pembelajaran mendalam sesuai dimensi profil lulusan sesuai dengan kasus yang ada di IPAS tadi. Setelah kami membaca, ternyata di dimensi profil lulusan itu mencakup kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Itu sesuai kasus yang kami temukan. Kemudian di prinsip pembelajaran mendalam, di kasus IPAS tadi, di berkesadaran, di situ kami temui siswa diminta menceritakan pengalaman keluarga atau petani lokal yang mengalami perubahan tanah setelah pemakaian jangka panjang. Itu berkesadaran. Kemudian di bermakna, di situ juga kami temui kasusnya murid diajak menganalisis hubungan antara aktivitas pertanian, kualitas tanah, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian guru merancang proyek bertajuk Tanahku Hidupku, di mana tiap kelompok siswa melakukan eksperimen perbandingan daya serap dan kesuburan tanah dengan dan tanpa pupuk kimia. Itu bermakna. Kemudian yang di Makassar itu AI. Di situ kami temui AI yang di Makassar itu mempresentasikan rancangan pupuk organik tersebut dalam format poster, demo, visual, dan simulasi penggunaan pada tanaman uji coba. Kemudian yang berikut, aktivitas ini menjadi ajang kreativitas dan kerjasama karena tiap tim membuat branding produk ramah lingkungan. Siswa terlibat langsung di lapangan dan merasa menjadi peneliti muda. Itu menggembirakan. Kemudian di pengalaman pembelajaran mendalam, di memahami, di situ kami temui kasusnya siswa melakukan eksperimen perbandingan daya serap dan kesuburan tanah dengan tanpa pupuk kimia. Siswa menyadari bahwa ilmu IPAS adalah alat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kemudian mengaplikasikan, siswa menciptakan solusi berupa rancangan pupuk alami menggunakan bahan lokal seperti limbah dapur, dedaunan, atau kotoran ternak. Yang berikut, siswa menyusun proposal, formulasi, teknik fermentasi, dan metode uji aktivitas terhadap pertumbuhan tanaman. Yang terakhir di merefleksi. Merefleksi di sini ada ilmu muda dan pilihan hijauku. Siswa menuliskan suatu kebiasaan baru yang akan mereka lakukan untuk menjaga tanah dan lingkungan setelah belajar IPAS. Jadi ini adalah studi kasus yang kami baca, kami diskusikan di IPAS. Jadi ini adalah kasus yang kami temui. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Yes. Semangat Bu. Saya sudah lupa juga. Ya, oke. Ini Bapak Ibu, jadi dimensi profil lulusan di studi kasus satu ini kecuali keimanan ketakwaan tidak ada ya. Oke, baik. Kemudian berkesadaran ini untuk
kualitas tanah dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian siswa juga merancang proyek bertajuk tanahku. Tanahku itu di mana dia jadi pintar-pintar dong. melakukan eksperimen. Jadi itu lebih bermakna ya. Jadi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dingin semua Kemudian ini. menggembirakan, siswa juga mempresentasikan rancangan organik. Jadi sekali lagi menggembirakan itu sesuatu yang menantang itu sebenarnya menggembirakan buat siswa ya. Kemudian kreativitas kerjasama dalam tim, siswa terlibat langsung di lapangan, ini juga sangat menggembirakan. Kemudian memahami, siswa melakukan perbandingan daya serap dan kesuburan tanah. Siswa menyadari bahwa ilmu IPAS adalah alat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ini juga bisa memahami sekaligus dia berkesadaran ya. Kemudian mengaplikasikan, siswa menciptakan solusi berupa rancangan alami ya. Untuk kebantal dulu yang menggunakan bahan lokal. Ya, mengenai sulala ati. Siswa menuliskan satu kebiasaan baru yang akan mereka lakukan untuk menjaga tanah dan lingkungan. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 2, silakan. Hajar Pak Eko. Berarti yang gemuk-gemuk ya, berarti Pak Pur habis ini. Oke. Yang gemuk-gemuk ya. Pulas. Satu-satu. Aku satu-satu. Dari kelompok 2 itu ada 3 poin. Kau gerak di sana. Kelompok 3 mau. Yang pertama adalah Usul masing-masing. lulusan. Ya, maksudnya dia maju. Kelompok 3. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Kolaboratif. Dan 3. Kreativitas. Di profil lulusan ini hanya 3 yang kami ambil. Yang muncul. Terus yang kedua, prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah berkesadaran, yaitu pembelajaran berkesadaran, pendekatan karena menyentuh sisi spiritual, estetika, dan identitas siswa. Untuk yang bermakna bahwa nilai-nilai Islam memiliki hubungan antara keimanan dan dunia kerja. Untuk yang menggembirakan, suasana merancang proyek bertema salon sunnah bersih dan beretika. Terus pengalaman belajar, pembelajaran mendalam, memahami, siswa memahami bahwa nilai-nilai Islam bukan hanya sekedar ritual, tetapi menjadi panduan profesional dan sosial. Untuk mengaplikasi, guru memberi ruang kepada siswa karena aktivitas ini dikemas seperti pengalaman kerja nyata, diberi sentuhan Islami yang memberi kuat identitas. Lagi tampil dia. Terus yang terakhir, refleksi. Aku apa dia? Guru meminta siswa membuat tulisan bertajuk "Aku dan Islam dalam profesi masa depanku", Kalau aku mana-mana. dan berbagi kisah pribadi, harapan profesi, dan tantangan dalam menerapkan nilai Islam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk 2. Yes. Oke, silakan kelompok 3. Iya. Pak Pur. Ibu anak. Dia mau. Pada lagu semang. Kok bisa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Untuk dimensi profil lulusan ada 7, keimanan dan ketakwaan, kemudian kewarganegaraan, kewargaan, ketiga pengenalan kritis, yang keempat kreativitas,
kolaborasi, keenam kemandirian, dan ketujuh komunikasi. Untuk prinsip pembelajaran mendalam di berkesadaran itu, suasana belajar menjadi hidup karena siswa menemukan makna dari pengalaman mereka sendiri. Nah, maaf tadi sudah saya sampaikan, untuk kami itu di PKN. Ya. Kemudian untuk bermakna itu ada 2. Saya akan bacakan yang pertama. Materi terasa bermakna karena menghubungkan antara pengetahuan kebangsaan dan praktik kejuruan. Pembelajaran mengambil aspek etika, kerja, dan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, siswa merasakan bahwa mereka bukan hanya pelajar, tetapi juga komunikator nilai kebangsaan. Untuk yang bagian menggembirakan juga di sini ada 2. Yang pertama, siswa merasa pembelajaran itu menyenangkan karena mereka belajar sambil berkarya nyata. Yang kedua, kegiatan ini memadukan ekspresi seni, teknologi, dan pemahaman ideologis, membuat siswa sangat menyenangkan. Kemudian untuk pengalaman belajar, belum ada kue. Pengalaman belajar, memahami, siswa menceritakan pengalaman mereka saat gotong royong. Guru menampilkan video dokumenter. Yang ketiga, mengaitkan praktik dengan sila kedua dan sila kelima. Bagian mengaplikasi, guru mengajak siswa menciptakan media kampanye tentang penerapan Pancasila dalam dunia nyata, merancang poster, konten sikap jujur, dan mencatat bahan adil dan pembagian tugas. Kemudian bagian merefleksi, guru meminta siswa membuat tulisan bertema Pancasila di hatiku dan tanganku. Siswa menuliskan 1 nilai yang paling berkesan dan 1 tindakan nyata yang akan mereka lakukan. Demikian, terima kasih. Baik, kita beri tepuk 3. Bapak Ibu, ini bisa dilihat ya pengalaman belajar untuk PKN ini. Siswa menceritakan pengalaman mereka saat gotong royong ya. Kemudian di memahami juga guru menampilkan video dokumenter mengaitkan praktek Pancasila. Di mengaplikasikan ini, guru mengajak siswa menciptakan media kampanye tentang penerapan Pancasila. Jadi tidak hanya menghafal sila pertama, sila kedua, sila ketiga, tetapi bagaimana di internal sila-sila Pancasila itu akan menginternalisasi kehidupan peserta didik ya. Jadi mereka membuat kampanye tentang membuat poster, konten sikap jujur, dan seterusnya. Kemudian merefleksi, mereka menuliskan 1 nilai yang paling berkesan dan yang paling nyata yang akan mereka terapkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya, untuk merefleksi, mengaplikasi, dan memahami. Kemudian Bapak Ibu, kita ini ada beberapa miskonsepsinya. Jadi miskonsepsi itu bahwa pembelajaran surface tidak diperlukan dalam pembelajaran mendalam. Surface itu maksudnya dangkal Bapak Ibu ya, dangkal. Jadi kan deep itu mendalam, deep itu dalam. Kalau surface itu dangkal. Nah sebenarnya surface learning ini diperlukan untuk mencapai pemahaman lebih mendalam. Jadi sebelum kita ke mendalam, kita harus di surface dulu. Jadi di yang di atas dulu untuk menambah pemahaman sebelum kita ke mendalam. Kemudian konsepsi yang kedua, belajar menggembirakan harus penuh ice breaking. Tidak ya. Agar pembelajaran menggembirakan perlu banyak ice breaking. Menggembirakan artinya murid merasa dihargai dan berhasil. Penantang pembelajaran yang menantang juga itu menggembirakan ya. Jadi kalau misalnya murid diminta untuk bekerja kelompok, menganalisis satu teks atau apa seperti ini kan itu lebih menantang ya. Itu sudah masuk pada menggembirakan ya. Kemudian miskonsepsi yang ketiga ini merefleksi, menulis apa yang dipelajari. Merefleksi dalam PM itu refleksi awal atau akhir dalam setiap pertemuan pembelajaran. Jadi beda pengalaman belajar
memahami, mengaplikasi dan merefleksi dengan refleksi pembelajaran yang kita lakukan. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Refleksi kan Ya. kita itu ketika terakhir itu merefleksi pembelajaran apa yang sudah dipelajari, apa yang itu refleksi. Tetapi merefleksi di pembelajaran mendalam Menulis apa itu ini? pengalaman belajar merupakan proses belajar yang menumbuhkan regulasi diri, ya. Jadi regulasi diri pada murid, bukan cuma sekedar belajar apa hari ini, apa yang sudah dipahami, apa yang itu refleksi. Beda dengan merefleksi sebagai bagian dari pengalaman belajar. Kemudian di sini dalam satu pertemuan harus memuat 3 pengalaman belajar. Pengalaman belajar tadi itu kan Bapak Ibu Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu dalam satu pertemuan harus memuat semua pengalaman belajar. Kalau yang tadi prinsip, beda prinsip dengan pengalaman. Iya kan? Kalau prinsip dalam satu pertemuan itu harus ada ketiga-tiganya. Walaupun tidak harus simultan dan berurutan. Walaupun tidak harus itu pertama berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Bisa saja menggembirakan, bermakna, berkesadaran, atau ketiga-tiganya di pendahuluan, inti penutup ketiga-tiganya ada, itu lebih baik. Nah, tetapi untuk pengalaman belajar, itu pengalaman belajar secara bertahap bisa dilakukan dalam beberapa pertemuan. Jadi mungkin misalnya untuk PJBL atau PJBL itu kan bisa dimahami dulu, itu bisa di pertemuan pertama, aplikasi dan seterusnya. Jadi tidak harus untuk pengalaman belajar, tidak harus dalam satu pertemuan. Tetapi kalau untuk prinsip itu harus ada dalam Satu pertemuan. Jadi ini miskonsepsi Bapak Ibu ya. Ini studi kasus. Ini yang berikut, ini Bapak Ibu masih dengan studi kasus yang tadi, kita akan melihat kerangka pembelajaran mendalam. Apa praktek pedagogisnya, apakah ada kemitraan pembelajarannya, bagaimana lingkungan pembelajarannya, dan pemanfaatan digital. Oke? Ya. Siap? Siap. Kita ganti studi kasus lagi supaya bacaannya tetap itu. Oke? Ya. Semangat. Gas. Semangat, gas. Gas.